warung mie dan babi tepi sawah yang berlokasi di Desa Paranjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, justru mengalami peningkatan kunjungan pelanggan. Fenomena ini terjadi setelah tempat usaha tersebut viral karena mendapat protes dari sejumlah warga setempat. Pengelola warung, Jody Sutanto, menyampaikan bahwa lonjakan pembeli ini dipicu oleh rasa penasaran masyarakat setelah konflik tersebut mencuat ke publik. Saya Kristen, dilarang makan babi, karena katanya babi dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Nah siapa yang ngelihat cacingnya berpita? Bagian juga dia emang dimasak nggak mati, tapi kan dikunya putus. Mati juga tuh cacing. Kalau ada yang bilang, weh Mongol udah pindah agama, dia lebih keren udah login. Matamu. Saya login dari mana? Saya masih makan babi kecap. Orang mau bilang, kamu Mongol nggak boleh makan babi, ada cacing kremi. Ini kami dunia artis loh teman-teman, serius loh. Terlalu banyak dokter yang masuk campur dengan hidup kami. Perkara nasi aja dibuat ribet, nggak boleh makan brokoli sama wortel sama-sama dimasak, katanya menghasilkan enzim yang bisa bikin kanker. Lah saya orang Sanger pak, kita makan sayur gedi pak, itu dicampur santan kental, aduh rebungnya, sayur bulu basam nado, kepala ikan garang, itu deng ingus malele dia bagi satu kali. Ada orang mati gara-gara itu. Kita jadi ribet, nggak boleh makan kangkung kamu Mongol, karena kangkung ada apa namanya bekicot yang kalau kita makan itu bisa jadi tumor. Nah ini perkaranya, lu makan kangkung digigit apa ditelan? Lah kalau digigit mati tuh bekicot pak. Kita jadi ketakutan dengan hal-hal. Pak Mongol jangan pakai sabun yang anti kuman. 99,9% kuman mati. Lah ampun Bapak di sorga, kita dulu zaman dulu cuman ada asepso. 100 umur oma-oma kita zaman dulu. Nggak ada pakai pentin, aku nggak akan pindah ke sampo lain. Haleluya, dulu santan kelapa dong bagi di rambu. Sampai mati dorang tetap DP rambu mangkilat. Apa yang kurang keren dari santan kelapa? Bau bantalnya, haleluya. Jadi orang nanya, terus gimana kalau sebagai mantan penyesat? Ya, mau gimana lagi, emang udah itu udah kata Tuhan, bukan kata Mongol. Jadi jangan berpikir bahwa penyesatan itu hanya jualannya Mongol. Wah biar dia laris lagi. Enggak, saya stand up komedian pak, saya nggak jualan penyesatan. Saya jualan stand up 15 menit 150 juta. Ya hari ini aja gue 30 menit, berarti 300 ya. Stand up lebih enak pak. Thank you, gua mau ngelucu nggak lucu lunas. Tapi saya sebagai mantan penyesat, saya ingin teman-teman agar tidak tersesat. Oleh sebab itu, salah satu syarat supaya tidak tersesat adalah bergereja, berjemaat. Amin. Jangan jadi gereja Kristen belalang pelompat. Jangan kalau orang Manado bilang gereja mana Mongol, gereja Kristen kesana kemari, kesana kemari, ntar giliran mati balik di gereja lama. Nah, nggak boleh. Anda yang hari ini hadir belum punya jemaat gereja, bergabung dengan GBI CK7 Kemayoran. Amin. Bayangkan hari ini ibadah WOI yang hadir juga banyak bapak-bapak. Jadi BOI, Bapak of Integrity. Kenapa? Kita harus bergereja, karena kalau kita bergereja, kita berjemaat pada satu induk gereja, iman kita bertumbuhnya konsisten. Kalau kita dengarnya hari ini tentang ini, besok di sana ada Liming Hot orang ke sana, di sana ajarannya begini, berbeda dengan ini, iman kita akan goyah. Saya sudah pernah ada yang nawarin duit 2,8 M untuk bikin gereja. Pak Mongol nanti jadi gembala. Oh Tuhan, berarti Mongol berhenti jadi artis. Ya, kecil penghasilannya. Orang tanya, kenapa nggak gereja kecil penghasilannya? Secara duniawi pak, ibu lebih enak jadi artis. Famous di mana-mana, orang minta foto angle kiri, angle kanan. Ibu-ibu itu paling banyak. Oh Tuhan, kalau dia coba foto, kalau dia coba selfie. Ih, Bang Mongol agak gemuk, kayaknya kanan deh Kang. Kalau so gemuk, gemuk aja pak. Ibu-ibu jangan pakai ribet macem-macem.
Jadi kita kupas tuntas tentang penyesatan. Saya bacain dulu buat teman-teman semuanya untuk mengamankan diri, benar tidak bahwa penyesatan itu ada. Kita buka Matius 18 ayatnya yang ke-7. Hanya satu ayat. Matius 18 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakan. Tuh. Sekarang Lukas 17 ayat 1. Ayatnya sama. Kali itu di perjanjian baru. Kita baca lebih enak. Lukas 17 ayat 1, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Berarti penyesatan itu ada. Siapa yang bilang? Yesus yang bilang, Pak. Bukan Mongol yang bilang. Yesus yang bilang kepada murid-muridnya bahwa penyesatan itu ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Dan Anda boleh cek baik-baik, googling pulang rumah, semua yang membuat penyesatan itu ada, matinya nggak ada yang enak. Ada yang matinya lompat bunuh diri, ada yang disuntik mati, ada yang ditembak. Tetapi anak-anak Tuhan yang membangun gereja, meninggalnya enak. Amin. Kecuali di Manado, di Manado. Oh Tuhan, kalau di Manado ada orang meninggal, pujian di depan jenazah, nice to meet you. Aduh, kasihan Kak, kalau memang hidup dalam Tuhan, meninggal muka folding Shekinah glory. Keluarga kelar dia keluar ke belakang, dia langsung bilang, aduh tuh jenazah, DP sepatunya smer. Baru depan peti mati dipuji, keluar sana katanya sepatunya nggak disemer. Ada yang paling absurd, nggak tahu Ron, DP jas dia gunting. Kok bisa ketahuannya jas digunting di belakang? Karena nggak muat sama jenazah. Gitu. Jadi semua yang melakukan penyesatan hidupnya pasti akan celaka. Itu bukan kata Mongol, kata Yesus. Anda boleh lihat di Alkitab banyak orang yang keluar yang membuat hal-hal seperti apa? Bangun menara Babel, itu juga bagian dari penyesatan kan? Tapi coba meninggalnya, ngenes hidupnya. Mending dalam Tuhan. Meninggal dalam Tuhan enak Bapak Ibu. Ya kan, kalau meninggal disuntik mati, siapa yang mau melayat? Yang ada cuma boleh 8 orang, satu pendeta baru orang dari, ya kan? Kalau meninggalnya ditembak, yang 12 orang yang nembak. Tapi yang nembak bener pelurunya kan konon kabarnya 12, hanya satu yang bener ada pelurunya. Nah ini kan kasihan yang mau ditembak, yang mana nih ya? Gak bisa tiarap gak gitu nih? Penyesatan yang paling luar biasa adalah, ini namanya area penyesatan. Ada 3 Bapak Ibu. Namanya penyesatan yang berlaku di dalam. Penyesatan yang ada di dalam kekristenan sendiri. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi saat ini. Menurut Mongol nggak logik Bapak Ibu. Bawa Alkitab, bawa firman tapi nyeleneh. Iya toh? Ada yang baptis selam tapi ngerokok oke, nggak boleh. Ya kan? Rokok dilarang tapi vape boleh. Ya kan? Itu ada. Karismatik Pak. Nggak apa-apa Ngol, soalnya kan bukan tembakau, air, mata lu. Vape lu kalau air, mending lu bikin kopi bos. Ada suaranya, ini masih enak ngopi lah. Sekarang vape kekristenan nanya sama Mongol, Ngol, berarti menurut lu vape boleh ya Ngol? Saya sebagai jemaat GBI, saya berdiri pada kebenaran firman. Yang keluar asap, Tuhan akan marah. Jadi otomatis saya nggak vape sampai hari. Saya aja main film disuruh ngerokok, saya rela kok honornya potong setengah. Yang penting saya jangan ngerokok. Kenapa? Saya dulu perokok Pak. Lahir baru ditinggal. Tahu-tahu ada film saya harus jadi perokok. Rokoknya cerutu lagi. Oh Tuhan begini besar. Orang Manado bilang tataba kendis. Kendis tuh apa namanya? Lesung pipit. Saya rela Bapak Ibu. Nggak ada karakternya merokok. Saya bilang nggak apa-apa, potong honor setengah. Yang penting Mongol nggak jatuh dalam dosa lagi. Amin. Karena saya punya masa lalu kelam Pak. Jadi kalau penyesatan di dalam, penyesatan apa Mongol? Ada yang namanya Mesias palsu. Ada kan di Alkitab? Ada guru palsu. Bahkan ada nabi palsu. 3 ini jawatan Tuhan. Guru palsu, nabi palsu, Mesias palsu, apa yang dilakukan? Pengajarannya yang disesatkan.
Pengajaran kekristenan yang mengajarkan ini dipelintir. Dan itu ada di gereja. Rokok nggak boleh tapi vape boleh. Itu. Terus kalau soal baptis yang benar selam percik. Saya kebetulan lahir barunya karismatik. Jadi saya baptisnya selam. Tapi kalau Anda yang hari ini, oh Kak Mongol saya baptis percik. Gimana Kak Mongol? Tanya kepada orang tua rohanimu. Jangan tanya Mongol, saya belum gembala, saya masih artis. Gitu. Jadi nyantai ngadepin hidup. Hidup saya dulu juga tidak baik-baik aja Bapak Ibu. Saya ngegelandang di jalanan. Saya di persekutuan doa, tukang ngepel, pulang bawa roti tawar. Hidup di pinggir jalan jualan koran. Bareng sama teman Mongol, ada teman Mongol namanya Sinda. Kita berdua sama-sama ngegembel. Ditawarin macam-macam, enggak. Selama itu masih berkenan di hadapan Tuhan, ngegembel pun saya terima. Numpang di rumah orang, enggak pernah masalah buat Mongol. Mau pulang Manado malu, karena orang Manado tahu Mongol sekolah pendeta. Nanti sampai di Manado Kondon tanya gembala di mana? Oh Tuhan belum, sekolahnya jadi, sponsor hilang. Masuk penjara, bukan kesalahan Mongol. Yang salah bos Mongol main QQ. Kita yang disuruh duduk. Kita baru megang kartu Q7 bunyi jangan bergerak. Duitnya masih di tengah belum diambil. Jujur aja. Saksi hidupnya siapa? Yang nangkep. Kapolseknya Jaga Karsa di Jalan Tambak. Sekarang beliau Kapolda Sulawesi Utara. Irjen Polri Kelangi, beliau saksi hidupnya. Melewati fase dari mantan satani tahun 99, 2000, 2001, 23 ngetop kesaksian jenderal gereja setan yang bertobat. Itu Mongol Pak. Masih jangkis, ya kan? Jange kurus tinggi najis. Masih belum kena skincare, belum ada apa laser picosure, belum masih pakai herosin bedaknya. Dijijir aja. Masih pakai ketekan Rexona, sekarang udah Gucci. Dulu masih begitu, masih trackball. Sekarang mah udah semprot, pak. Wah berapa ngol? 780. Wah ini kebeli 10 ngol di Alfamart ya. Jadi melewati itu, penyesatan yang disesatkan adalah ajaran Kristus. Kristus mengajarkan kasih yang sempurna, dipelesetin bahwa kasih itu ada syarat dan ketentuannya. Padahal kasih tidak bersyarat. Amin. Yesus itu berkorban buat kita, dia rela di kayu salib teman-teman. Itu tanpa syarat. Dia bisa aja nyuruh malaikat jangan disalib. Itulah keluar di sebelah, katanya diserupakan. Jadi yang disalib siapa? Yudas Pak Mongol. Gue datengin orangnya. Dia kan pendeta juga dulu. Gue bilang, Pak, Bapak udah baca belum Alkitab? Emang kenapa Pak Mongol? Yesus disalib, Yudas udah mati duluan. Betul tidak? Betul, setelah dia menjual Tuhan Yesus dengan keping perak. Jadi jangan percaya ciuman saya. Ya. Jadi kalau datang, what's up, shalom. Yesus dijual dengan cara dicium. Hati-hati. Mendingan kalau ke temen jangan pakai ces aja, terus gas. Dia kan keluar dari lingkaran Getsemani, kan dia jalan. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Bunuh diri kan. Secara letterlock dia menggantungkan dirinya di pohon. Udah mati. Kenapa dibilang diserupakan Yudas? Ini Yudas siapa yang bangkitin? Kan yang bangkit hanya Yesus. Yudas mah jadi tanah lagi. Jadi kadang-kadang penyesatan itu smooth, ya kan? Sekarang contohnya, jadi kita kalau di gereja bagaimana? Silakan pakai baju yang sesuai dengan kehendak diri, kehendak Tuhan dan kemampuan uangmu. Kalau Anda nggak mampu beli Prada, ibu-ibu ya, beli April aja. This is April, ada di TikTok, Pak. Ada, serius. Jangan memaksakan diri Anda harus punya sepatu Louis Vuitton. Kalau emang cocok Buk Cherry, gas aja. Kenapa? Karena kita kalau pakai sepatu Buk Cherry, sepatu Crocs, nggak sakit hati kalau dia hilang, keinjek tai ayam gitu. Kan ibu-ibu kalau udah mau jalan kan, iya ya ampun dia nggak tahu ada tai sapi situ, nggak sakit hati Pak. Cuman 300 diskon 20, kedip mata foto bersama dapat lagi 10%. Itulah tas Mongol.
Saya punya banyak Louis Vuitton sampai 200. Saya punya 22 Hermes. Sekarang tas 200.000. Karena ternyata pakai tas Hermes, seoriginal apapun tasnya, kalau mukamu tidak mengkondisikan, nggak ada yang percaya, Pak. Nggak ada, bos. Siapa sih yang nggak tahu Pak JK gitu. Dan di mana dia ranah politiknya kita sudah tahu Bang Gali. Tapi saya sebenarnya ini nggak tertarik kalau dengan JK ini, karena apapun yang digaungkan JK ini sistemnya hanya yang digaungkan hanya politik yang menurut saya itu tak ubahnya dia itu oportunis. Jadi dia mendukung pun dia melakukan pendukungan tidak secara full. Artinya dia pandai dalam melakukan penglihatan secara politis ya. Ini. Tetapi ketika dia merasa diabaikan, maka dia berbalik melawan gitu. Ingin menunjukkan kekuatannya. Tapi lagi-lagi dia nggak bisa. Itu berarti dia belum waktunya untuk menjadi sebuah tokoh-tokoh yang dinamakan kingmaker. Jadi harus dia lebih bertahap dulu. Harusnya dia mengikuti jejak orang-orang yang terkuat, dan dia harus punya sesuatu yang bisa membuat Pak JK ini punya hal-hal yang khusus, bukan hanya